Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus sedikit aja saya membahas mengenai Redmi Note 10 5G ya. Ini smartphone terbaru dari Xiaomi. Untuk versi 4G-nya juga sudah ada dan sudah pernah juga saya review, bahkan saya berani mengatakan kalau yang versi Note 10 5G itu sangat layak dibeli untuk smartphone di harga 2 jutaan ya. Untuk 5G-nya seperti ini dia, untuk bentuk boxnya tidak hampir mirip-mirip lah dengan yang versi 4G-nya. Ada tampak smartphone-nya, lalu di sini ada tulisan Xiaomi kami buatan Indonesia, di bagian sini ada tulisan Redmi Note 10 5G, di bagian sini juga demikian. Dan di sini ada stiker yang dimana tulisannya itu ICA Indonesia ya. The Best Contact Center Indonesia 2020, yang artinya berarti pelayanan after sales-nya di bagian contact center, customer service ya khususnya, berarti ini Xiaomi ini ya bisa dibilang yang terbaik ya di tahun 2020. Woi, keren, good. Ya, dulu juga perusahaan saya pernah kok masuk ikuti acara tersebut. Saya lupa tahun berapa ya, 2018 atau 17. Saya lupa pastinya. Dan di bagian belakang ini seperti biasa juga ya, ada spesifikasi singkatnya yang dimana dia itu menggunakan MediaTek Dimensity 700. Terus di sini ada refresh rate-nya itu 90 Hz, 48 megapiksel sebagai lensa utama di kamera belakang ya. Dan kapasitas baterainya itu 5000 mAh. Nah, untuk unit saya ini warnanya graphite gray ya. Seperti itulah bahasanya. RAM-nya 8 dengan internal storage 128 GB. Kalau kamu mau yang lebih murah ada RAM 4, internal storage-nya rata semua 128 GB. Untuk harganya ini di 3.099.000 kalau kamu beli di official store Xiaomi, di toko maksud saya yang ada di mall-mall gerainya Xiaomi. Tapi kalau di official store online seperti ada di Lazada, Shopee, itu masih saya lihat itu di 2.999.000. Nah, untuk varian RAM 4-nya saya lupa pastinya ya, 2599 online-nya di resmi, dan 7 kayaknya ya kalau dibeli di Xiaomi-nya. Sorry ya, nanti untuk lebih lengkapnya saya tulis deh di keterangannya di kolom deskripsi ya. Langsung aja deh saya buka. Untuk unit lainnya itu ada warna biru dan warna hijau. Kenapa saya pilih yang warna grey ini ya, nggak tahu, terlihat lebih kalem aja ya. Kalau seperti biru ini dan hijau kurang lebih seperti ini, kayak ada pantulan cahaya begini, mengingatkan saya itu pada produk dari Realme ya. Saat dibuka langsung terlihat cereng ya. Seperti biasa, ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi dari Alvinsi ya. Di belakang polos saya taruh sini, lalu ada desain by Redmi ya. Ini bentuk-bentuknya sama seperti Redmi Note 10 Pro. Yang Note 10 saya lupa. Ada SIM tray, SIM ejector. Nah, ini yang saya suka Xiaomi, dia tidak pelit memberikan soft case. Oke lah, memang nanti orang-orang akan membeli soft case ataupun case yang lebih bisa melindungi. Setidaknya kan pemakaian awal itu ya sudah, si pengguna itu tinggal pakai lah, nggak perlu mikirin harus buru-buru beli soft case baru gitu ya. Terus ada panduan manual cepat, dan ini apa ini? Kebijakan garansi Xiaomi ya. Saya taruh sini, ini soft case-nya bening, dan untuk ininya lumayan tebel, good. Lalu ada smartphone-nya yang masih dibungkus plastik. Saya taruh sini, di dalam sini itu ada yang namanya kabel data yang sudah USB-C, tapi dia masih ininya USB A to USB-C ya. Kelihatan ya. Nah, ini dia. Lalu ada kepala charger, dimana untuk Redmi Note 10 5G ini hanya mendukung fast charging 18 watt ya. Tapi untuk kepala chargernya saya lihat dulu begini ya sebentar. Oh, ternyata kepala chargernya itu maksimalnya itu 22,5 watt. Tanggung ya, kenapa sih nggak sekaligus aja sekalian gitu loh, mendukung 22,5 watt. Ya, itu aja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sebelum saya lanjut ataupun fokus ke smartphone-nya, terlebih dahulu saya susun. Sekarang saya fokus ke smartphone-nya. Seperti ini ya, masih dibungkus plastik. Saya buka dulu bungkusannya. Nah, seperti ini dia yang warna graphite
grey. Asli ini lebih enak dilihat, dia itu kayak apa ya, kayak glossy tapi doff juga, matte gitu. Ada kilauan-kilauan cahaya kayak pantulan gitu membentuk warna seperti apa, grey ya, abu-abu. Desainnya ini terlihat sederhana sekali ya, tapi enak dilihat ya, walaupun sederhana tapi enak dilihat. Di sini ada tulisan Redmi 5G, lalu ada 4 buah kamera LED flash dalam satu frame yang bisa saya bilang ini termasuk gemuk, ini tebel ya, untuk ininya termasuk tebel ya. Ini berbahan plastik ya, ini berbahan plastik. Begitu juga framenya, di bagian ini kanan ada tombol power sekaligus sensor fingerprint, tombol volume. Di bagian atas ini ada port jack audio, terus ada kayak apa, ear blaster, terus ada mikrofon juga di sini tambahan. Di bagian bawah ini ada speakernya hanya satu saja di bagian bawah, port USB-C untuk charge dan transfer data, bisa juga USB-C, dan ada juga mikrofon lagi. Dan di bagian ini ada SIM tray yang terdiri dari hybrid ternyata ya. Jadi kamu harus memilih ingin menggunakan 2 nano SIM card bersamaan atau 1 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Saya ini dulu deh, saya tambahkan dulu kartunya. Oke, saya kembali lagi. Maaf nih terjeda ya, ada gangguan teknis di luar, tadi sempat berisik. Dan di bagian depannya sebelumnya saya nyalakan dulu untuk pertama kali ya. Nah, di bagian depan ini layarnya ini membawa luasnya itu 6,5 inch, dia menggunakan IPS LCD, lalu dia sudah dilindungi kacanya itu oleh Corning Gorilla Glass 3, resolusinya itu sudah Full HD Plus. Ya, lengkap juga sih. Ya, layaknya smartphone 2 jutaan saat inilah ya, termasuk bagus. Oke, saya atur-atur dulu. Seperti ini dia tampilan awal dari Redmi Note 10 5G. Sebelumnya nih ya, untuk bagian layarnya ini sudah dipasangkan screen guard dari paket penjualan ya, dan ini juga yang saya suka dari Xiaomi. Dia tuh benar-benar memberikan si konsumen yang membeli produk mereka, udahlah tinggal pakai, nggak perlu lagi mikirin yang namanya harus buru-buru beli screen guard ataupun soft case. Ini yang saya suka dari smartphone Xiaomi ya. Oke, lanjut lagi. Untuk tampilannya ini ataupun aplikasinya ini tidak ada saya install sama sekali. Ini masih tampilan bawaan pertama kali ya. Termasuk banyak juga loh bloatware-nya, seperti ada Amazon hingga Booking.com. Terus ini ada Lazada dan Netflix ya. Dan yang saya pilih ini menggunakan app drawer. Kalau kamu nggak mau ya bisa kok diatur ataupun dipilih tadi di awal pas waktu pertama kali nyalakan, atau ada di menu pengaturan. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan berapa sih sisa RAM dan storage-nya ya. Terlebih dahulu akan saya install dulu AIDA 64. Nanti saya kembali lagi. Ya, sekarang saya buka ya AIDA 64 setelah saya install barusan saja ke sistem langsung, di mana dia itu RAM 8GB, tersisa itu 4,8GB. Dan storage-nya 128GB, yang tersisa itu 100GB. Bluetooth versionnya ini sudah 5. Ya, terus dia CPU-nya octa-core, fabrikasinya 7 nanometer. Jadi seharusnya ini bisa lebih efisien untuk menghemat daya baterai ya, daya tahan baterai. Terus saya swipe lagi, dia tadi sudah nih ya, untuk layarnya dia menggunakan GPU ARM Mali G57MC2. Terus di sini kok refresh rate-nya 60 Hz ya. Bahkan Xiaomi itu bilang 90 Hz ya, sudah didukung 90 Hz. Dan saya swipe lagi nih, dia kapasitas baterainya 5000 sudah. Dan untuk kameranya 48 megapiksel di bagian belakang sebagai kamera utama ya, di sini 48 megapiksel. Sementara untuk dua lensa lainnya itu 2 megapiksel saja sebagai lensa depth dan makro. Sangat disayangkan sekali ya, Xiaomi itu tidak memberikan lensa ultra wide. Saya sih lebih butuh lensa itu daripada lensa makronya. Dan untuk kamera selfie-nya hanya ada satu di sini, dia itu beresolusi 8 megapiksel saja. Oke, sekarang saya lihat dulu ke, ini udah selesai belum ya? AIDA 64-nya saya geser lagi. Ya, sudah selesai. Dan sekarang ke pengaturan. Ini tadi dari awal hidup sudah langsung ada pembaharuan untuk sistemnya ya. Sini sudah ada pembaharuan.
ya, perbaharui ya. Oke, dia sudah menggunakan tampilan antar muka MIUI 12 yang berjalan pada Android 11 ya. Apalagi lalu saya lanjut lagi, apa tadi ya, kamera saya buka kameranya. Oke, izinkan saja. Oke aja deh. Ada Pro seperti biasa ya, sudah lengkap ini pengaturannya dari ISO terus hingga shutter speed termasuk lengkap. Di videonya nggak bisa, jadi bisa juga menu Pro-nya itu di video. Lalu saya buka video, dia bisa merekam hingga hanya Full HD 30 frame per second, tidak ada pilihan ke 60 frame per second ya. Terus di sini kalau mau makro tinggal pilih juga bisa melalui perekaman videonya. Keren juga sih, perekaman video bisa makro. Terus potret dimana untuk bukaan lensanya ataupun tingkatan bokehnya ini kamu bisa atur. Setahu saya Xiaomi itu bisa diatur sebelum dan sesudah memotret. Oke, dan lainnya di sini ya ada mode naik 48 megapiksel, terus panorama, gerak lambat, selang waktu, ubah apa ini? Sayang sekali ya, di sini Xiaomi itu tidak memberikan dokumen ya, untuk foto dokumen ya, padahal itu sangat saya butuhkan loh. Jadi hampir aja nih saya jadikan daily driver. Selang waktu, ini untuk tampilannya lebih enak aja dilihat ini. Kalau kamu mau pingin rubah tinggal di sini. Oke, langsung ke apa ya, hasil foto aja deh, saya tes ya. Ini aja saya foto. Nah, saya nggak tahu lagi nih harus membahas apa lagi karena kan baru awal banget saya gunakan ya. Jadi saya belum bisa berpendapat lebih. Ya kalau dibandingkan pesaingnya Realme 8 5G ya jelas ya. Redmi Note 10 5G ini bisa dibilang raja jawaranya 5G ya, bukan yang termurah juga. Karena ya bisa dibilang termurah juga sih, karena ini kan RAM-nya ini 8 GB ya, dengan storage-nya itu 128 GB, sementara Poco M3 Pro 5G itu paling tinggi 6128 dan paling rendah 464. Kalau di ini Redmi Note 10 itu tadi saya bilang di awal 4128 ya. Nah, saya setuju yang dikatakan Xiaomi kalau Redmi Note 10 5G ini bisa dibilang jawarannya 5G, karena dengan jaringan 5G ini bisa di smartphone yang bisa saya bilang sih kelas menengah ya. Ini suatu wow banget sih ya. Jadi buat kalian yang ingin ataupun mempersiapkan diri, jadi nggak kelabakan lagi harus beli HP ketika jaringan 5G sudah mulai merata ataupun tersebar banyak lah di Indonesia, ya beli aja deh nih Redmi Note 10 5G. Nah, untuk performanya Dimensity 700 saya belum pernah coba smartphone yang ngebawa performa tersebut. Nanti saya uji dulu dengan saya gunakan dalam beberapa hari atau seminggu lewat lah ya, baru akan saya review. Oke, kayaknya sih itu aja dulu yang bisa saya bahas ya. Terima kasih banyak nih sudah menonton, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Oh iya, satu lagi, saya butuh dukungan kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe saya channel ini, dan follow juga ya Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit, bye.